Pada awal film, kita diperlihatkan 3 orang yang sedang mendaki tebing yang sangat tinggi. Mereka adalah Hunter, Becky, dan Dan Connor. Becky dan Dan Connor adalah pasangan suami istri. Sedangkan Hunter sendiri adalah sahabat baik Becky. Mereka berusaha memberikan semangat kepada Becky yang sedang ketakutan. Setelah Hunter berhasil mencapai puncak, Dan Connor mencoba memasangkan kail pakunya. Dia yang tidak tahu kalau ada burung di dalam lubang tersebut, namun karena keberadaan tangan Dan Connor membuat burung itu terbang keluar. Sontak membuat Dan Connor kaget dan terjatuh. Tidak lama kemudian, kail pendakian mereka putus. Dan Dan Connor jatuh hingga akhirnya meninggal. Setelah beberapa bulan kemudian, di mana Becky masih sulit menerima kematian suaminya. Setiap hari dia menyendiri dan melampiaskannya dengan mabuk-mabukan. Saat keluar dari bar, ayah Becky ternyata sudah menunggunya. Ia sangat khawatir melihat kondisi putrinya yang kehilangan semangat hidup. Ayah Becky kemudian meminta Becky untuk tinggal bersamanya, namun Becky menolak dan ia malah mengusir ayahnya. Ternyata ayahnya dulu tidak setuju kalau Becky menikah dengan Dan Connor, karena ia merasa bahwa Dan Connor bukanlah pria yang baik. Saat sampai di rumah Becky, kemudian ia didatangi oleh sahabat lamanya, yaitu Hunter. Sama seperti ayahnya, Hunter juga ingin Becky melanjutkan hidup seperti biasanya, dan ia menunjukkan foto menara radio yang terbengkalai dengan ketinggian 2000 kaki. Hunter berencana mendaki menara tersebut, dan ia mengajak Becky untuk ikut serta dalam sebuah uji nyali seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Awalnya Becky menolak tawaran tersebut, tetapi pada keesokan harinya ia memberitahu Hunter bahwa dia setuju untuk ikut memanjat menara tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke tempat di mana menara itu berada. Becky sebelumnya sempat ragu melihat ketinggian menara tersebut, tetapi Hunter lagi-lagi meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja. Hunter pun akhirnya menunjukkan puncak menara yang terlihat dari kafe tersebut. Pada pagi harinya, sebelum melakukan aksinya, Hunter merekam perjalanannya hingga hampir saja mobil mereka terlibat kecelakaan. Seolah ini menjadi pertanda buruk pertama bagi mereka, tetapi mereka mengabaikannya. Saat sesampainya di sana, sayangnya, area menara tersebut terkunci, dan mereka harus berjalan kaki dari pagar ke menara yang berjarak 2 mil. Saat mereka sedang berjalan, mereka melihat jejak-jejak alam yang menunjukkan bahwa seekor anjing pernah menjadi mangsa oleh kedua elang tersebut. Hal ini mungkin menjadi pertanda buruk lagi, tetapi mereka tetap mengabaikannya, hingga akhirnya mereka berada di depan menara dengan ketinggian 2000 kaki tersebut. Sebelum memulai pendakian, Becky harus menghadapi kembali ketakutannya yang masih membekas setelah pengalaman sebelumnya. Karena rasa takut yang begitu kuat, hingga tangan Becky gemetar. Hunter kemudian meyakinkan Becky dan pendakian pun dimulai. Awalnya dia merasa tidak mampu untuk memanjat menara tersebut, dan akhirnya mereka berdua pun mulai memanjatnya dan menaiki satu persatu anak tangga. Saat baru memulai naik, salah satu anak tangga terlepas, yang sebenarnya sudah menjadi pertanda buruk bagi mereka. Namun mereka tetap melanjutkan pendakian. Mereka kini sudah berada di ketinggian 1000 kaki, dan Becky semakin ketakutan. Namun dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia mampu melakukannya dan mereka melanjutkan pendakian. Terlihat beberapa pijakan tangga menara sudah berkarat dan ada yang rusak, tetapi mereka tetap melanjutkannya.
Sementara Hunter kini sudah hampir mencapai puncak, sedangkan Becky yang berada di bawahnya masih sangat ketakutan dan gemeteran. Meskipun begitu, Becky mencoba membuka matanya dan meyakinkan dirinya bahwa dia pasti mampu melakukannya. Hal ini memberikan sedikit keberanian untuk melanjutkannya. Beberapa langkah lagi Hunter sampai ke puncak. Namun, tiba-tiba Becky mengajak Hunter untuk segera turun. Mereka berdua tidak menyadari kalau baut tangga sudah mulai bergeser. Hunter tidak merasa ketakutan sama sekali. Ia bergerak terus ke atas. Kemudian, ia membantu Becky naik dengan cara menarik penopangnya. Akan tetapi, saat Becky naik, ia tidak menyadari kalau baut tangganya lepas. Itu berarti baut mengunci tangga atas sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya, Hunter dan Becky pun sampai ke puncak menara dengan ketinggian 2000 kaki. Mereka terlihat senang dan bahagia, bahkan mengambil foto selfie dan menggunakan drone untuk konten YouTube mereka. Dan dengan keberaniannya, Hunter menggantungkan dirinya di atas menara untuk mengambil foto yang lebih menakjubkan. Ia menantang Becky untuk melakukan hal yang sama. Meskipun ragu, Becky akhirnya setuju atas desakan Hunter. Meskipun hal itu berhasil membuat Becky melawan rasa takutnya, dia merasa sangat bersyukur memiliki seorang sahabat seperti Hunter yang selalu memberi semangat saat ia merasa takut dan tidak percaya diri. Yang paling penting, Becky sudah siap untuk move on dan ia mengikhlaskan kepergian suaminya. Becky kemudian menabur abu suaminya dari puncak menara itu. Setelah itu, Becky kemudian mengajak Hunter untuk kembali turun. Becky lalu turun duluan, namun tiba-tiba tangga menara itu lepas. Hunter yang masih berada di atas berusaha keras menarik tali Becky agar tidak terjatuh. Akhirnya, Becky berhasil naik lagi ke atas dan keduanya merasa senang karena berhasil selamat. Namun, saat mereka hendak turun, mereka baru menyadari bahwa tangga menara telah lepas dan jatuh ke bawah. Sinyal pun mati, dan tas mereka terjebak pada antena di tengah menara. Yang tersisa pada mereka hanyalah teropong. Mereka mulai panik, tetapi Hunter mencoba menenangkan Becky dengan mengatakan bahwa bantuan pasti akan tiba, karena suara keras dari tangga besi yang jatuh akan menarik perhatian orang. Becky sangat panik, dan ia tidak menyadari bahwa paha kakinya terluka cukup dalam. Mereka terus menunggu bantuan yang tak kunjung tiba. Kemudian, Hunter melihat foto yang pernah ia posting ketika mereka istirahat di tengah pendakian. Hal itu menunjukkan bahwa ada sinyal di tengah menara. Hunter menyimpulkan bahwa sinyal di atas terganggu oleh antena siaran di puncak menara. Hunter kemudian memposting permohonan bantuan di akun media sosialnya. Lalu ia menjulurkan ponselnya ke bawah dengan tali. Namun, meskipun mereka sudah menjulurkan tali sampai ujung, postingan Hunter masih tertunda. Mereka menduga bahwa posisi ponsel itu masih kurang ke bawah. Kemudian Hunter turun dan menggelantung di tangga yang masih tersisa. Namun, tetap saja mereka belum mendapatkan sinyal. Becky kemudian memberikan ide untuk menjatuhkan ponselnya ke bawah, maka dengan begitu postingan Hunter akan terkirim dengan sendirinya. Untuk melindungi ponselnya agar tidak rusak, Hunter memutuskan untuk menggunakan sepatunya. Setelah merasa cukup aman, Hunter kemudian menjatuhkan sepatu yang berisi ponselnya. Mereka hanya bisa berharap agar ponsel tersebut tidak rusak dan masih dapat terhubung sehingga Hunter bisa memposting postingannya. Tak lama kemudian, mereka melihat seseorang pria tidak jauh dari menara, tetapi pria itu sedang sibuk menelpon dan tidak mendengar teriakan mereka. Anjing pria itu menggigit sepatu yang dijatuhkan oleh Hunter,
Tetapi pria itu tetap tidak menyadari bahwa mereka di atas menara. Melalui teropongnya, Hunter melihat pria itu menuju mobil yang merupakan tempat tinggal mereka. Becky berniat untuk menembakkan pistol suara sebagai tanda pertolongan, tetapi Hunter yakin suara tersebut tidak akan terdengar karena pria itu jaraknya cukup jauh dari menara. Saat malam tiba, Becky melihat video pernikahannya dan ia melihat kedekatan Dan Connor dengan Hunter dalam video itu. Becky terlihat cemburu melihat kedekatan Hunter dan Dan Connor. Hal ini membuat Becky curiga bahwa selama ini Dan Connor berselingkuh di belakangnya. Hunter kemudian menyuruh Becky untuk menembakkan suara tanda pertolongan dan upaya mereka berhasil. Check this out. Holy shit. Kedua pria itu melihat adanya orang yang terjebak di atas menara, namun ternyata kedua pria itu adalah seorang buronan. Dan mereka mengira bahwa Becky dan Hunter adalah anggota polisi yang sedang mengintai mereka, alhasil mereka pergi dari sana. Hunter akhirnya mengakui bahwa ia menjalin hubungan dengan Dan Connor selama 4 bulan sebelum kematiannya dan ia meminta maaf atas perbuatannya. Keesokan paginya, Hunter masih berusaha mendapatkan maaf dari Becky dan mencoba menjelaskan bahwa semua terjadi karena khilafan saat mereka dalam keadaan mabuk. Namun Becky beranggapan bahwa khilafan tersebut tidak mungkin terjadi selama 4 bulan karena kenyataannya Dennis dan Hunter saling mencintai. Mereka berdua mencoba melupakan kejadian di masa lalu untuk saat ini karena yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa turun dengan selamat. Kemudian Hunter baru ingat kalau di tasnya itu ada drone, namun tas itu tersangkut. Mereka berencana menggunakan drone tersebut untuk mengirim permohonan bantuan ke penginapan mereka yang tidak begitu jauh dari menara. Hunter berniat mengambilnya dengan mengikat tubuhnya menggunakan tali, tetapi Becky melarangnya karena terlalu beresiko. Akan tetapi, mereka tidak punya pilihan lain. Sebelum turun, Hunter sekali lagi meminta maaf kepada Becky atas perbuatannya. Tetapi ternyata tali itu masih terlalu pendek. Menyadari hal itu, Becky kemudian memerintahkan Hunter untuk naik ke atas kembali. Namun Hunter membuka sabuk yang menahan tali agar menjadi lebih panjang. Namun hal itu ternyata masih belum cukup. Upaya yang terakhir yaitu dengan cara mengayunkan badannya, dan akhirnya Hunter berhasil melompat di atas antena dan ia mendapatkan tasnya tersebut. Namun untuk lagi naik ke atas, Hunter harus meraih kembali tali itu. Tentu saja itu tidak mudah. Hunter berhasil mengaitkan tas itu ke tali menggunakan tongkat selfie. Selanjutnya, Hunter nekat melompat dan berhasil meraih tali tersebut. Kemudian dengan sekuat tenaga, Becky menarik tali itu. Namun saat Hunter hampir sampai ke atas, Hunter sempat terpental ke bawah karena Becky tidak kuat menarik talinya. Dengan tenaga yang tersisa, Becky kemudian mencoba menarik talinya lagi. Hingga akhirnya Hunter berhasil naik kembali. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menulis catatan permintaan pertolongan untuk menerbangkannya menggunakan drone. Setelah diuji, drone itu berfungsi dengan baik. Namun daya tahan baterainya tidak cukup untuk sampai ke hotel. Hal itu membuat Becky semakin putus asa. Namun Hunter terus memberinya semangat. Hari pun berubah menjadi malam. Becky yang ketiduran tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa Hunter tidak ada di sana. Lalu tiba-tiba seekor elang muncul di depannya dan menyambar Becky, dan saat menoleh ke belakang ia terkejut melihat mayat Hunter yang dibawa kembali oleh elang tersebut. Namun ternyata itu hanyalah mimpi.
Becky memiliki ide untuk mengisi daya tahan baterai drone dengan cara meraih stop kontak lampu yang ada di puncak menara. Hari berganti, sudah 2 hari mereka terjebak di atas menara. Kemudian, Becky memanjat tiang untuk mengambil stop kontak tersebut dan akhirnya ia berhasil naik. Dan ia langsung memasang colokan drone ke stop kontak tersebut, namun ia harus tetap menggantung di sana sampai daya tahan baterai drone penuh. Tantangan mereka belum berakhir. Seekor burung elang yang membuat Becky ketakutan muncul lagi dan berusaha menyerangnya. Untungnya daya baterai drone sudah terisi penuh dan Becky berhasil turun. Singkat cerita, mereka menerbangkan drone tersebut. Namun saat drone hampir sampai ke hotel, tiba-tiba drone tersebut tertabrak truk. Upaya terakhir mereka untuk mendapatkan pertolongan terhenti. Keadaan Becky semakin melemah karena kelaparan dan kehausan. Saat Becky memandang ke arah Hunter, dia terkejut mengetahui bahwa Hunter sebenarnya sudah tewas. Hunter tewas ketika mencoba mengambil tas itu dan terjatuh, karena pikiran dan ketakutan yang sangat berlebihan membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa Hunter sudah tewas. Akhirnya Becky mengalami halusinasi yang membuatnya seolah-olah dia berhasil menyelamatkan Hunter dan melihatnya masih hidup. Baru pada saat itu dia sadar bahwa sebenarnya dia sendirian di menara tersebut. Malam pun tiba, angin kencang membuat menara itu bergoyang. Tiba-tiba Becky melihat foto ayahnya di ponselnya. Ia merasa sudah tidak ada harapan lagi. Becky kemudian merekam video ucapan terakhir untuk ayahnya. Ia merasa sangat menyesal menikah tanpa restu sang ayah dan meninggalkan orang tuanya demi seorang pria yang ternyata berkhianat. Becky sangat ingin pulang ke pangkuan sang ayah, tetapi hal itu sangatlah mustahil. Pada keesokan harinya, Becky terlihat sudah tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, elang itu muncul lagi dan memakan bagian paha Becky yang terluka. Namun tiba-tiba, Becky menangkap elang itu dan membunuhnya untuk ia makan. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Becky berusaha turun sambil mengingat kata-kata semangat yang pernah diucapkan oleh Hunter saat ia sedang putus asa. Setelah berhasil mendarat di antena, Becky memegang tangan Hunter dan berkata, "Aku menyayangimu." Setelah itu, Becky membalut ponsel tersebut ke dalam sepatu Hunter dan meletakkannya ke perut Hunter yang bolong akibat dipatuk elang, agar ponsel itu tidak pecah seperti ponsel sebelumnya. Dan ia pun akhirnya menjatuhkan Hunter. Pesan Becky akhirnya terkirim kepada sang ayah, dan tanpa membuang waktu ia segera menuju ke tempat kejadian. Begitu tiba di sana, sang ayah mengira putrinya telah tewas terjatuh. Namun terdengar suara dari Becky. Suara itu memanggil namanya. Ia kemudian berlari menuju suara itu dan mendapati Becky selamat. Mereka berpelukan dalam kebahagiaan. Proses yang luar biasa dibutuhkan oleh Becky untuk pulih dari trauma yang dia alami. Perjalanan untuk kembali ke kehidupan normalnya harus melewati jalan yang sangat sulit, bahkan harus membayar harga yang mahal, termasuk kehilangan sahabatnya sendiri. Hidup ini terlalu singkat, jadi kita harus memanfaatkannya dalam setiap momen yang ada. Oke teman-teman, itulah alur cerita filmnya yang cukup menegangkan, dan endingnya membuat kita merasa sedih. Semoga kalian menyukainya dan terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.